Karena X1 tidak sama dengan X2 dan Y1 juga tidak sama dengan Y2, kita langsung menuju ke langkah yang keempat, yaitu untuk menghitung kemiringan garis atau M. M sama dengan Y2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putias. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai algoritma pembentuk garis pada mata kuliah grafika komputer. Sebelumnya nanti kita akan bahas apa itu pengertian garis, kemudian kriteria algoritma pembentuk garis yang baik itu seperti apa. Yang terakhir, kita akan membahas beberapa algoritma pembentuk garis. Sebelumnya, kenapa sih kita harus mempelajari algoritma-algoritma ini? Karena seperti yang kita tahu, bahwa software untuk menggambar garis lurus pada setiap paket grafika komputer secara tradisi sebagai fungsi elementernya itu sudah tersedia. Tetapi ada baiknya kita bisa lebih mendalami secara seksama bagaimana algoritma itu sebagai dasar penggambaran titik-titik pada gambar raster atau raster grafik, di mana gambar raster itu dapat diartikan sebagai grafik atau gambar yang dibangun atas dasar titik-titik pada kolom dan baris yang mengandung informasi warna. Sebagai contoh, misalnya ada sebuah garis lurus yang melalui titik awal, ini X1, Y1 adalah titik awal dan X2, Y2 sebagai titik akhirnya. Saya simbolkan dia adalah P1 untuk titik awal, P2 adalah titik akhirnya. Sudah disebutkan tadi bahwa raster grafik merupakan sebuah grafik yang dibangun atas dasar titik-titik pada kolom dan baris gitu ya, pada kolom dan baris. Misalnya ini kolom yang ke bawah, kemudian barisnya. Nah, tugas dari algoritma pembentuk garis adalah menentukan titik di antara dua titik ujung tadi, bagian yang titik awal dan titik akhir. Algoritmanya dia akan menemukan titik-titik di antaranya, ini yang warna biru. Ini yang nantinya bisa ditemukan oleh si algoritma pembentuk garis itu. Jadi nanti dihubungkan supaya membentuk sebuah garis lurus. Kriteria algoritma pembentuk garis yang baik salah satunya adalah garis antara dua titik ujung tersebut sebisa mungkin harus lurus. Yang kedua, kerapatan titik-titiknya itu konstan. Diharapkan tidak ada gap antara dua titik yang bersebelahan, jadi continue, konstan. Yang ketiga, kerapatan titik-titiknya tidak tergantung pada kemiringan garis. Yang keempat, jelas waktu proses algoritmanya itu harus cepat. Tadi sudah disebutkan di depan bahwa algoritma pembentuk garis ada 3, algoritma brute force, algoritma DDA, kemudian algoritma Bresenham. Untuk algoritma pertama yang akan kita bahas adalah algoritma brute force. Untuk memahami langkah-langkah algoritma brute force, saya menggunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu dalam perhitungannya. Algoritma brute force dalam membentuk sebuah garis itu didasarkan pada persamaan kemiringan garis yang dinyatakan dengan simbol M. Ini ada 7 langkah, tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa di-skip langkahnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari atau membahas untuk tahapan dengan M kurang dari 1. Untuk kemiringan garis atau M lebih besar dari 1 akan kita bahas pada kesempatan berikutnya.
kali ini kita akan mencoba menyelesaikan sebuah contoh kasus di mana X1 dan X2-nya nilainya sama, atau dalam artian garis tersebut akan membentuk sebuah garis vertikal. Misalnya kita tentukan titik awalnya, yaitu 2,1. Kemudian titik akhirnya 2,8. Nah, kita isi, berarti untuk titik awal, X1-nya adalah 2, Y1-nya 1. Selanjutnya titik akhir, X2-nya 2, Y2-nya 8. Dikarenakan X1 sama dengan X2, kita ambil langkah yang 2A, kita isi Y-nya, Y sama dengan Y plus 1, di mana Y-nya di sini Y1 ya, plus 1. Kemudian X-nya adalah tetap, yaitu 2. Setelah nilai X dan Y diketahui, kita akan gambarkan titik X, Y-nya. Yang pertama, 2,1, kita beri warna supaya jelas. Selanjutnya titik akhir 2,8. Yang terakhir hasil perhitungan X, Y-nya adalah 2,2. Nah, ini adalah titik-titik yang dihasilkan oleh algoritma brute force. Kalau kita tarik garis lurus ya, ini garisnya akan melalui titik-titik tersebut, sehingga dihasilkan sebuah garis vertikal. Dengan cara yang sama, kita dapat menyelesaikan sebuah contoh kasus jika nilai yang sama itu terdapat pada Y1 dan Y2-nya. Kita tinggal memakai tahapan yang ketiga, jadi tahapan yang keduanya bisa kita abaikan atau kita skip. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan contoh kasus di mana kondisi pada tahapan kedua maupun yang ketiga tidak terpenuhi. Dimisalkan titik awalnya tetap 2,1 dan titik akhirnya saya ganti 8,5. Kita isi seperti yang pertama, X1-nya berarti 2, Y1 sama dengan 1, X2-nya 8, Y2-nya 5. Karena X1 tidak sama dengan X2, dan Y1 juga tidak sama dengan Y2, kita langsung menuju ke langkah yang keempat, yaitu untuk menghitung kemiringan garis atau M. M sama dengan Y2, Y2-nya adalah 5, dikurangi Y1, kemudian dibagi X2, 8, dikurangi X1, 2. Hasilnya adalah 0,667, terpenuhi ya, jadi M-nya lebih kecil dari 1. Selanjutnya, kita akan mencari nilai N, jadi untuk menghitung jumlah titiknya, N sama dengan X2, 8 ya, kemudian dikurangi X1, ditambah 1. Jadi titik yang akan kita cari berjumlah 7. Selanjutnya kita masukkan langkah yang ke-6, yaitu X. X-nya adalah X1, jadi 2 ya. Kita tuliskan iterasinya sebanyak N kali, yaitu 7. Selanjutnya kita cari Y. Y sama dengan M dikali X. X-nya adalah X yang 2 ini, dikurangi X1, ditambah Y1. Dikarenakan posisi piksel atau titiknya adalah integer, dan nilai M-nya itu biasanya pecahan,
maka biasanya hasil dari nilai Y-nya juga bilangan pecahan. Sehingga kita perlu melakukan pembulatan terhadap nilai Y-nya. Kita gunakan fungsi RON untuk membulatkan bilangan pecahan, walaupun pada iterasi yang pertama Y yang dihasilkan masih bilangan bulat, tetapi langkah ini diperlukan manakala Y yang dihasilkan berupa bilangan pecahan. Jadi fungsi RON ini untuk mencari nilai YA atau Y pembulatannya. Setelah diketahui nilai X dan nilai YA atau Y pembulatan, kita bisa isi di kolom X, YA. Kita bisa menggunakan rumus secara otomatis, supaya apa, nanti untuk iterasi berikutnya kita tinggal mengcopy saja. Titik inilah yang nantinya akan kita gambarkan pada layar. Kita lihat posisi 2,1 di sini ya. Selanjutnya kita bisa beri warna supaya lebih jelas. Kita berlanjut pada iterasi kedua, di mana X-nya adalah X yang pertama, yaitu 2, ditambah dengan 1. Kita dapat langsung kopikan ke bawah sampai ke iterasi ke-7. X pada iterasi ke-7 hasilnya pasti 8, karena sesuai dengan titik akhir yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk mencari nilai Y pada iterasi kedua sampai ke-8, kita cukup mengcopy formula pada iterasi yang pertama. Sebelumnya kita edit dulu formulanya dengan menambahkan fungsi absolut atau tanda dolar pada sel nilai M, kemudian nilai X1 dan nilai Y1-nya. Nilai X1 pada K4. Selanjutnya nilai Y1 pada sel K5. Langsung kita kopikan ke bawah sampai ke iterasi 8. Kita bisa perhatikan bahwa hasil dari nilai Y beberapa di antaranya bernilai pecahan. Selanjutnya kita mencari pembulatan dari nilai Y yaitu YA. Langsung kita kopikan formula YA pada iterasi pertama sampai ke iterasi 8. Lakukan hal yang sama untuk mengisi kolom X, YA-nya. Setelah nilai X dan YA-nya diketahui, kita dapat gambarkan titik-titik tersebut pada layar. Titik pertama 2,1 sudah, lanjut ke 3,2, lanjut lagi iterasi yang ketiga di 4,2, next di 5,3, 5, kemudian ke atas 3 di sini. Kita beri warna lagi. Lanjutnya ada 6,4, 6, 4. Ya, di sini. Kita beri warna. Lanjut lagi ke titik 7,4. Dan yang terakhir di titik 8,5. 8 di sini, 5-nya di sini. Tambahkan warnanya. Kita akan coba tarik garis dari titik awal sampai titik akhir. Kira-kira hasilnya garisnya semacam ini. Nah, yang titik-titik merah itu adalah titik-titik yang dilalui oleh garis tersebut. Demikian pembahasan kita kali ini tentang tahapan algoritma brute force untuk kemiringan garis M kurang dari 1. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.